ada pesan Bu Megawati kepada Mas Ganjar. Jangan sampai mengaku bukan petugas partai. Apakah ini efek dialektika kemarin? Petugas partai, petugas rakyat. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang disampaikan Bu Mega itu spesial untuk Mas Ganjar atau untuk seluruh pendidikan politik yang ada di negeri ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakberesan. Petugas partai. Kemarin memang sempat ramai perbincangan tentang petugas partai. Karena ada yang mengatakan, ngapain petugas partai? Kan sebaiknya petugas rakyat. Nah, itu kan seakan-akan antara Mas Ganjar sama Mas Anies Baswedan yang dibenturkan. Tapi sebetulnya seperti apa substansi dari petugas partai dan petugas rakyat? Dan seperti apa berbagai informasi dari media yang ada. Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita kupas seperti apa pesannya Bu Megawati. Pertama kita baca di CNN Indonesia, pesan Mega ke Ganjar. Awas kalau kamu enggak ngomong petugas partai. Oh, ini sesuatu. Kemudian kita baca juga di Tempo, PAN belum serg dukung Ganjar Capres 2024, begini alasannya. Kemudian yang ketiga, PAN dan PDIP sepakat usung Ganjar, Zulhas jawab begini. Maksudnya bagaimana? Kok masih Bang Zulhas PAN masih jawab begini-begini? Tapi coba kita hubungkan dengan yang pertama. Kalian mau milih yang mana dari tema Mas Ganjar ini? Oke, kita pilih yang pertama di CNN Indonesia tentang pesan Bu Megawati. Kita baca ya. Pesan Mega ke Ganjar. Awas kalau kamu nggak ngomong petugas partai. Oh, ini sebuah kode keras dari pimpinan partai kepada capresnya. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku sempat mendesak kadernya Ganjar Pranowo agar tak sungkan mengaku sebagai petugas partai. Pernyataan itu disampaikan Megawati sambil bergurau saat menjamu kehadiran sejumlah elit DPP PAN yang dipimpin Ketua Umum Zulkifli Hasan alias Zulhas. Dalam pertemuan yang digelar di kantor pusat PDIP itu, Ganjar turut hadir dan berada di satu barisan dengan Mega. Oh, ini menunjukkan apakah akan ada koalisi? Kita lihat ya. Megawati mengaku senang karena Ganjar tak sungkan menyebut dirinya sebagai petugas partai yang sama seperti dirinya. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga, ucap Megawati. Oh gitu, jadi petugas partai, maksudnya kamu kader partai, petugas partai, seperti Bu Mega. Nah, untung beliaunya nurut. Imbuh dia. Megawati pada kesempatan itu bicara soal pembahasan cawapres pendamping Ganjar di internal PDIP dan koalisi. Selama ini Mega mengaku keputusannya menunjuk kader sebagai capres selalu demi kepentingan bangsa dan negara. Coba diulang lagi ya. Mega mengaku keputusannya menunjuk kader sebagai capres selalu demi kepentingan bangsa dan negara. Terus apa yang salah dengan petugas partai? Oh, ini pertanyaan. Kita lanjutkan, dia bicara mulai dari pencalonan Presiden Joko Widodo di periode pertama hingga kedua saat dipasangkan dengan Yusuf Kala dan sampai Ma'ruf Amin. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan PDIP saja, tapi kemaslahatan bagi pemerintahan RI ini terus berjalan. Jadi sebetulnya niatnya baik ya, sama dengan niat para pimpinan partai lain menampilkan para capresnya. Bagaimana kemaslahatan sebuah negara, maksudnya Republik Indonesia bisa berjalan. Sama halnya dengan Cawapres, Megawati bilang keputusannya menyetujui usulan Cawapres juga atas pertimbangan serupa.
dia menyebut penetapan cawapres juga mestinya bukan atas kepertimbangan secara personal, namun kepentingan bangsa. Loh, gimana petugas partai? Nah, jadi kalau ya begitu, jadi harus dimaknai itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Logikanya mungkin berbeda dengan yang lain ya. Ketika mengatakan petugas partai ataupun demi kepentingan bangsa. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat dari konteks perbincangan itu, ada PAN yang mau merapat ke PDI Perjuangan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa Partai Amanah Nasional pada kesempatan ini melakukan penjajakan. Lebih serius karena bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan. Tidak cukup Bang Zulhas sebagai Ketua Umum PAN, tetapi bersama dengan pengurus yang lain. Ini menunjukkan keseriusan partai untuk melakukan koalisi atau dukungan. Ya, secara tidak langsung kita bisa mengatakan ini mengarah kepada dukungan yang dipilih oleh PDI Perjuangan, Bu Megawati, yaitu Mas Ganjar. Apalagi Mas Ganjar hadir. Jadi hampir 100%, meskipun belum 100% karena kan masih menunggu ya, bahwa PAN akan mendukung Mas Ganjar. Tapi memang kalau kita melihat dari yang disampaikan, PAN dan PDIP sepakat usung Ganjar, Zulhas jawab begini. Bagaimana jawabannya sebelum kita analisa kedua? Ini pertemuan pertama, jawabannya Bang Zulhas. Ini pertemuan pertama yang penuh persaudaraan, persahabatan, saling pengertian. Tapi ini pertemuan pertama, maksudnya padahal pertemuan pertama kan ini disampaikan Bang Zulhas di kantor DPP. Zulhas mengatakan PAN akan membahas lagi hasil pertemuan dengan PDIP ini secara internal. Dia belum menjawab secara lugas apakah PAN akan ikut mengusung Ganjar yang merupakan bakal capres dari PDI Perjuangan. Oh, masih belum selesai. Jadi masih akan ada dialektika di internal PAN untuk apakah mengusung atau tidak. Pak Mega sudah ada tim juga kan, setelah kami rapat tentu akan kami berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh PDI Perjuangan. Ada yang dipimpin oleh Bu Puan. Pertemuan ini dihadiri oleh PAN sama PDI Perjuangan. Jadi sudah mengarah kepada dukungan ke Mas Ganjar, PAN itu, tapi belum memutuskan, masih akan ada pembahasan di internal PAN. Kedua, bahwa apa yang menjadi koalisi, rencana koalisi ini menggugurkan koalisi Indonesia Bersatu yang sempat viral pertama kali yang ditampilkan koalisi yang ada di negeri ini menuju 2024. Golkar, PAN, P3 itu pertama kali memutuskan kami melakukan koalisi Indonesia Bersatu untuk bisa mengusung capres karena secara parliamentary threshold itu sudah mencukupi 20%. Jadi bisa. Tapi pada perjalanan kemarin P3 itu sudah memutuskan untuk mengusung Mas Ganjar. Maksudnya PDIP memutuskan, P3 merespon. Kami memutuskan untuk mengusung Mas Ganjar. PAN sama Golkar sampai hari ini belum memutuskan. Masih melakukan komunikasi dan lobby politik. Meskipun harapannya koalisi Indonesia Bersatu tetap ada ya. Tapi kan faktanya seperti ini. Akhirnya kalau menurut saya koalisi Indonesia Bersatu ini tinggal sebuah nama yang menjadi kenangan terindah untuk memotivasi menuju 2024. Tapi substansinya ya tidak menjadi satu lagi karena masing-masing sudah melakukan keputusan politik. Pertama adalah P3, pada kesempatan ini PAN. Golkar
juga sudah melakukan komunikasi yang intensif baik kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Anies Baswedan dengan timnya. Jadi kalau menurut saya, wassalam Koalisi Indonesia Bersatu dan PAN sudah mengarah meskipun masih menunggu kepastian. Tapi ini ya kadang bisa saja merubah. Ini kalau misalkan terkait dengan wakil presidennya tidak ada kesepakatan. Siapa yang menjadi agendanya PAN dengan yang lainnya. Atau posisi PAN misalkan di bawahnya P3 bisa-bisa menjadi masalah, tetapi kalau equal mungkin hal ini akan menjadi oke. Yang ketiga, ini yang menjadi paling penting, petugas partai. Dalam judulnya sebagaimana tadi, pesan Bu Mega ke Ganjar, jangan kalau kamu awas kalau kamu enggak ngomong petugas partai. Meskipun di tengah-tengah tadi kita juga membaca ini demi kepentingan Indonesia Raya. Sebetulnya apa sih petugas partai tapi di satu sisi untuk kepentingan Indonesia Raya. Jadi kalau ngomong petugas partai kan orang membuat konklusi, kesimpulan. Ini adalah petugas partai PDI Perjuangan. Tapi di sisi yang lain, kata Bu Mega, ini untuk kepentingan Indonesia, persatuan Indonesia, keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Disinilah yang menjadi perdebatan sampai memunculkan petugas rakyat. Misalkan pada beberapa waktu yang lalu, Mas Anies Baswedan adalah petugas rakyat. Kalau Pak Ganjar adalah petugas partai. Bagaimana? Menang siapa antara petugas partai sama petugas rakyat? Dialektika itu kemudian menjadi menarik karena menghasilkan berbagai ide dan gagasan. Tapi pada kesempatan tadi, maksudnya ketika Bu Mega ketemu PAN dan di situ ada Mas Ganjar, ini petugas partai tetapi untuk kepentingan Indonesia. Terus bagaimana? Kalau menurut saya sih, istilah itu diciptakan, petugas partai itu adalah trademark yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan untuk Mas Ganjar. Untuk siapapun yang diberikan amanah untuk berproses. Di sini ada berproses menjadi calon presiden. Kalau menurut saya, supaya petugas partai itu tidak lupa terhadap partai yang memberi tugas. Dan supaya tidak lupa bahwa apa yang seharusnya dikerjakan ketika membawa amanah tersebut. Itu penting. Adapun di sisi yang lain, ini untuk kepentingan Indonesia, maka di situ ada, nggak mungkin PDI itu berjalan sendiri. Ada P3, Hanura, mungkin pada kesempatan ini PAN, sehingga untuk kebaikan Indonesia. Jadi kalau menurut saya itu semua karena orang melihat ego itu asik ya, ego itu bisa membuat orang melihat hal yang berbeda. Ego, keakuan. Tapi sebetulnya niatnya sama, menghadirkan pemimpin yang menghadirkan untuk negeri ini. Substansinya sama tapi labelnya berbeda. Tapi sebenarnya bagaimana nanti biar teman-teman berkomentar di bawah terkait dengan apa yang dipesankan. Jangan sampai tidak mengaku sebagai petugas partai, kata Bu Mega. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakberesan. Itulah dinamika yang ada. Semakin menarik ketika koalisi yang ada semakin cair. Intinya, elit partai mencari pemimpin terbaik untuk negeri ini tidak coba-coba, tetapi menabrak apa yang telah menjadi kesepakatan. Koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Bersatu awalnya sepakat untuk menghadirkan capres, tapi belum ada titik temu. Selanjutnya melirik yang namanya Mas Ganjar sebagaimana yang ditampilkan oleh PDI, P3 pertama, PAN mungkin menyusul. Tapi sebetulnya kalau menurut saya esensinya adalah elit partai mempunyai sesuatu yang baik ketika mereka bisa berkomunikasi politik. Kadang lawan, kadang teman, tetapi mendekati Oktober, November pendaftaran capres
atau mendekati 8-9 bulan lagi menghadapi Pilpres, menurut saya rasionalitas untuk menghadirkan pemimpin terbaik ini harus secara terbuka. Tidak harus saling menjelekkan ataupun saling menafikan. Siapapun terbaik untuk negeri kita, ya kita harus hormati. Kontestasi itu penting, berbeda itu penting, tapi siapapun yang terbaik, yang terbanyak harus kita hormati. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.